Hai guys, gue dia. Gue mau sharing tentang apa yang di-expect dari channel ini. Gue kan nonton lagi kan video dari Roina Sai. Dia itu salah satu influencer dari bidang productivity, self-care, skincare kayak gitu-gitu. Gue jadi flashback ke zaman-zaman dimana gue ngikutin channelnya dia dari awal dia booming, masih awal banget itu, nggak at the beginning tapi termasuk di awal sih. Terus gue nonton gimana dia mulai YouTube-nya dia, dan gue ngeliat banyak hal yang nggak gue lakukan dengan apa yang dia lakukan gitu. Pertama, kenapa gue mulai aktif di YouTube? Sebenarnya motivasi gue buat aktif di YouTube ini tuh karena gue pengen capture pengetahuan gue tentang ngoding, tentang animasi, tentang rajut. Jadi itu motivasi di belakang apa yang gue lakukan. Karena jujur aja gue termasuk orang yang pelupa, tapi gue inget. Gimana ya? Jadi gue inget di back of my mind. Maksudnya kayak secara konsep itu gue ngerti, gue inget, tapi untuk detail-detailnya itu gue nggak inget gitu sih. Gue pengen sharing detail-detail itu ke YouTube sehingga ke suatu saat kalau gue perlu ilmu itu gue bisa nonton lagi gitu. Nah, cuma masalahnya adalah gue kan bikin YouTube kan bukan cuma buat diri gue sendiri kan ya, jadi ada orang yang nonton juga. Jadi siapa sih audiens gue? Itu pertanyaan yang cukup besar, karena gue udah bikin beberapa video kayak tentang human design, tentang gue reaksi LKS. By the way, LKS itu namanya lomba kompetensi siswa dari di kalangan SMK, anak-anak SMK. Gue bikin reaksi itu buat kayak pengen tahu reaksi gue ngeliat soal-soal sekarang gitu. Tapi gue mikir kayak, wow, tar dulu. Lu terlalu excited nih sama dunia per-YouTubean. Sebenarnya lu mau kemana sih arahnya gitu? Dan jujur gue nggak tahu sih arah YouTube ini kemana. Karena itu alasan utama gue tuh pengen transfer knowledge gue. Cuma gue bisa lewat tulisan, cuma gue malas banget nulis. Jadi gue pengennya bikin video gini. Jadi apapun yang gue katakan itu gue ke-capture gitu loh. Dan gue nulis beberapa ide YouTube di sini. Pertanyaan besarnya adalah apa yang membuat orang itu akan balik ke channel gue, dan bagaimana gue dikenal sama orang. Itu pertanyaan besarnya gue di YouTube ini. Karena selama seminggu ini khususnya itu gue random review lah, bikin tutorial lah, tapi nggak ada yang nyantol sih. Jadi mungkin orang bingung juga, kayak lu tuh bikin video cuma buat diri lo sendiri atau buat penonton. Gue pengennya bikin video buat orang lain, karena sama kayak Rowena, gue pengen bantu orang. Motivasi gue dalam hidup tuh kayak membantu orang lain gitu, dengan cara apapun yang gue bisa. Bahkan barusan banget sama adik gue nawarin diri buat ngebantuin dia bikin website. Jadi
bikin semacam landing page buat adik gue. Soalnya kan adik gue kan bikin semacam kartu tab gitu, tapi ada barcode yang mengarah ke Instagramnya dia gitu. Gue nawarin, kenapa nggak dibikin website aja, biar semua portofolionya dia kan bisa tampil gitu. Itu salah satu cara gue bisa berdaya. Gue jujur nggak tahu sih mau kemana arahnya, tapi entah kenapa gut feeling gue tuh gue pengen bikin konten. Mungkin gue bakalan bahas tentang jenis konten yang gue pengen gue explore. Pertama, tutorial, itu udah pasti banget, karena motivasi utama gue adalah buat transfer knowledge ke kalian dan jadi kalian itu lebih pintar daripada sebelumnya. Kedua, gue pengen membahas tentang self care sih, tentang mental health, tentang productivity, tentang self improvement. Karena selama ini tuh gue termotivasi dalam self improvement. Jadi gue percaya kalau setiap orang itu nggak bebal orangnya sebenarnya, cuma karena lingkungan dan kondisi yang terpaksa dia harus bebal, jadi orang itu tuh bebal gitu. Bebal di sini maksudnya kayak keras kepala, dia gak mau berubah, susah dibilangin. Tapi gue percaya kalau semua orang tuh kalau emang ada kemauannya, mereka tuh bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Gue nggak tahu sih gimana menginspirasi kalian dengan channel sekecil ini. Selama ini tuh gue dimotivasi oleh khayalannya gue. Jadi gue yang belum tahu, gue schizoaffective disorder, jadi gue ada halusinasi. Dan selama gue halusinasi tuh halusinasinya tuh positif, nggak negatif kayak ingin menyuruh gue buat menjadi lebih buruk daripada sebelumnya, tapi halusinasi gue tuh lebih baik gitu lah. Jadi selama ini tuh yang membuat gue bertahan itu adalah motivasi dari dia. Jadi dia tuh seakan-akan kayak best friend, tapi masih friendzone karena dia cowok gitu. Di halusinasi gue tuh dia tuh cowok, jadi kita kayak lagi friendzonean. Aneh sih kalau ngomong secara lisan gini, cuma ya namanya juga halusinasi ya. Gue nggak bisa kontrol gimana halusinasinya gue. Mungkin gue capture-nya kayak bagaimana dia menenangkan gue kali ya, karena selama ini tuh gue terlihat baik-baik saja di depan orang lain, padahal ketika gue sakit kemarin beberapa tahun lalu, orang tuh mikir kayak, oh ternyata ada masalah. Ya selama ini gue disupport sama teman hayalan itu, dan gue pengen kalian tuh punya inner voice yang gentle, yang baik. Gue pengen mau project itu ke kalian. Jadi itu video ini apa? Intinya tuh gue pengen transfer knowledge, gue tetap pengen transfer knowledge, dan gue juga pengen jadi supporter buat kalian, memotivasi kalian buat menghadapi kehidupan yang cukup pahit ini. Oke, gitu aja video dari gue. Thank you udah nonton. See you in the next video. Bye bye.